Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama itu biografi Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Safat Turab, daerah Mahallah Al-Kubra, Provinsi Al-Gharbiyah, Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Al-Qaradawi adalah salah satu ulama yang sangat produktif, menulis baik makal seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar, serta buku yang jumlahnya sangat banyak. Konsep ekonomi Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama itu ekonomi ilmiah. Dikatakan ekonomi ilmiah karena beritik berangkatnya dari Allah dan bertujuan akhir pada Allah dan dilakukan menggunakan cara yang tidak lepas dari syariat Allah. Yang kedua, ekonomi sistem berlandaskan etika dan akhlak. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Yang ketiga, ekonomi kemanusiaan. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan saran dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, zakat profesi. Objek zakat yang masih mutalafih atau diperdebatkan status hukumnya adalah zakat profesi. Yang kedua, konsep pajak. Pajak atau daribah dalam istilah hukum Islam merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Yang ketiga, riba dan bunga bank. Yang keempat, ekonomi dan etika. Yang kelima, akad jual beli murabahah lil amil bil asyirah. Karya-karya Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi memiliki banyak sekali karya. Yang pertama, fikih dan usul fiqh ekonomi. Yang kedua, ekonomi Islam. Yang ketiga, pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat, akidah Islam. Yang kelima, dakwah dan pendidikan. Yang keenam, tokoh Islam. Yang ketujuh, dalam bidang akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedelapan, kebangkitan Islam. Yang kesembilan, penyatuan fikih bagi petugas Islam. Jadi itu sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer dalam pemikiran Muhammad Hatta. Adapun semua pemikiran Hatta dituangkan dalam bentuk karya-karya tulis, antara lain yang pertama, demokrasi kita, bebas aktif dan ekonomi masa depan. Yang kedua, beberapa pasal ekonomi jilid 1, jalan ekonomi dan koperasi. Yang ketiga, beberapa pasal ekonomi jilid 2, jalan ekonomi dan bank. Yang keempat, kumpulan karangan jilid 1, 2 dan 3. Yang kelima, kumpulan pidato jilid 1, 2 dan 3. Yang keenam, alam pikiran Yunani. Yang ketujuh, pengantar ke jalan ekonomi sosiologi. Yang kedelapan, pengantar ke jalan ekonomi perusahaan. Yang kesembilan, tanggung jawab moral kaum intelijensia. Yang kesepuluh, sekitar proklamasi. Yang ke-11, karya lengkap Bung Hatta jilid 1, 2 dan 3. Yang ke-12, persoalan ekonomi sosialis Indonesia. Yang ke-13, bank dalam masyarakat Indonesia. Yang ke-14, ekonomi terpimpin. Dan ke-15, memoir. Selanjutnya, pemikiran Hatta. Yang pertama, pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi Islam. Hatta mengungkapkan bahwa orang Islam yang mengerjakan ibadah membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali sehari. Siapa yang memahami isi dan maknai surat Al-Fatihah sedalam-dalamnya, di situ mendapat pimpinan tentang apa seharusnya tujuan hidupnya dan caranya ia harus berjuang di atas jalan Allah, dan dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk berjuang. Yang kedua, pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dalam Daulat Rakyat pada tahun 1931 menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya dalam pembelaan di Landrat Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut. Ekonomi rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan.
Yang ketiga, relevansi pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta terhadap perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Adapun relevansi pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang instrumennya dalam bentuk koperasi, di mana keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat. Walaupun derajat dan investasinya berbeda, setidaknya terdapat 3 tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Yang pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan atau kegiatan pemasaran atau kegiatan lain. Tingkat kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini, masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Tingkat yang ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama dalam menghadapi kesulitan tersebut. Selanjutnya, analisis pemikiran ekonomi Islam Muhammad Hatta. Setelah melihat pandangan Muhammad Hatta tentang ekonomi Islam, ternyata terdapat beberapa ayat ekonomi yang menjadi landasan diterapkannya ekonomi kerakyatan dan koperasi oleh Muhammad Hatta. Pemenuhan kebutuhan para anggota atau masyarakat tercermin dalam pembagian harta yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan pai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Peruntukan yang hanya tidak diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk kesenangan sendiri-sendiri saja, tetapi penggunaannya harus lebih luas, yaitu harta bisa mensejahterakan anggota atau masyarakat. Menurut Muhammad Hatta, sebagai peletak dasar koperasi, keadilan distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi, konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Azra ingin menjelaskan sedikit pemikiran ekonomi Islam umat Capra. Tulisan ini merupakan pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui pendekatan mazhab mainstream. Penganut mazhab ini salah satunya Umar Capra. Pendekatan mazhab mainstream ini lebih dikenal dengan cara menentukan antara teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi Islam. Penganut mazhab ini salah satunya Umar Capra. Pendekatan mazhab mainstream ini lebih dikenal dengan cara menentukan antara teori ekonomi konvensional dengan teori ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi, ketika proses tersebut merupakan elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika elemen tersebut dalam prosesnya terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntunan manusia untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia, baik sifatnya yang primer, sekunder, dan tersier. Untuk mengevaluasi dan mengkritik terhadap aliran-aliran ekonomi tersebut, seperti aliran ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang dipandang tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan ekonomi, maka muncullah aliran atau mazhab yang lahir dari pemikir-pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti mazhab Iqtis Haduna dan mainstream. Munculnya aliran atau mazhab ini dilatar belakangi atas kegagalan dari aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya yang dianggap tidak mampu dalam menjawab semua permasalahan ekonomi yang terus berkembang. Pertama, mazhab Iqtis Haduna yang dipelopori oleh Bakir Al-Sad dengan bukunya yang berjudul Iqtis Haduna. Strategi Marxis untuk menghapuskan kesulitan dan penderitaan golongan miskin, para pegawai pemerintah tidak akan mengambil keuntungan berlebihan dalam pembuatan berbagai keputusan dan dalam kedudukannya berlaku dan kondisi kerja yang mampu melakukannya. Filsafat negara sejahtera mengakui full employment 11 dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok negara.
negara sejahtera, depresi besar, dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan jangka pendeknya yaitu untuk menghapus full employment adalah kondisi perekonomian nasional, di mana semua atau hampir semua orang maju dan mampu bekerja dengan upah yang sebagai penguasa eksekutif. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan. Rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkan Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Pertama, pada periode awal masa awal Islam 450 Hijriah atau 1058 Masehi ini, banyak sejenak muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Berikut akan menjelaskan salah satu di antara para pemikir muslim yaitu Abdul Manan. Pilihan terhadap pemikir-pemikir ekonomi dimaksudkan untuk memberi gambaran dalam kehidupan sosial tertentu, akan memunculkan corak pemikiran tertentu, dalam hal ini pemahaman pemikiran tentang ekonomi Islam. Manan menyebutkan konsep distribusi bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Untuk itu, ia berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang kepemilikan faktor-faktor produksi. Pada tahun 1970, Manan melanjutkan studi di Michigan State University, Amerika Serikat untuk program MA dan menetap di sana. Setelah selesai, ia mengambil program dokter di bidang industri dan keuangan di universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial, dan keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi berat, terutama ekonomi mainstream, adalah bukti memakai pendekatan ekonomi mainstream dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, Manan mengatakan paling tidak ada 7 alasan mengapa ilmu ekonomi Islam penting untuk dipelajari dan dikembangkan oleh sarjana muslim. Yang pertama, kepentingan ideologi. Kebutuhan mempelajari ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu pengetahuan memiliki sumber asli terhadap konsep ekonomi Islam, dibangun oleh Islamic worldview, nilai, dan norma. Kedua, kepentingan ekonomi. Studi ekonomi Islam muncul sebagai jawaban praktik yang diperlukan untuk mencari jalan keluar dari krisis dan konflik pembangunan dan perpesen modernisasi yang telah diawali di dunia muslim. Yang ketiga, kepentingan sosial. Kebutuhan mempelajari ilmu ekonomi Islam datang karena perhatian Islam pada bidang sosial dalam ekonomi pembangunan dan perencanaan. Yang keempat, kepentingan moral dan etika. Keputusan ekonomi dipengaruhi dan dibimbing oleh pertimbangan nilai berdasarkan referensi nilai yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, kepentingan politik. Dunia muslim perlu identitas agar hal ini dapat membawa tanggung jawab internasional yang bisa ditanggung bersama. Yang keenam, perspektif sejarah. Studi ekonomi Islam yang diperlukan akan sebab-sebab sejarah juga. Dunia Islam yang telah menjadi korban imperialisme telah menciptakan dan meninggalkan sebuah trap evolusi dan gap dalam proses alamiah komunitas Islam. Yang ketujuh, kepentingan internasional. Harus memungkinkan para ekonomi muslim mengidentifikasi medan kerja sama di antara negara-negara Islam untuk menemukan solusi kebijakan sosial ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ramadhani dari PBS Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal dulu siapa Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang ulama, politikus, dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Taqiyuddin An-Nabhani ini lahir di kota Ijzim pada tahun 1908. Ia merupakan keturunan
dari kabilah Bani Naban dari Arab pedalaman Palestina. Karya-karya Taqiyuddin yang memuat tentang pemikiran dan ijtihad yang paling terkenal antara lain adalah Nizamul Islam, Ad-Dustur, Al-Khalifah, Risalah Arab, At-Taqatus Al-Hizb, Mafahim Hizbut Tahrir, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang pemikiran Taqiyuddin. Menurut Taqiyuddin, sistem ekonomi dalam Islam dijalankan atas 3 asas atau prinsip. Yang pertama itu adalah konsep kepemilikan. Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta, bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah yang dikuasakan kepadanya. Pemilik yang sah adalah pemilik yang memiliki izin dari syara dalam menguasai dan memanfaatkan zat tersebut. Berkaitan dengan kepemilikan ini, ada 3 macam, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara. Yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan. Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan kepemilikan adalah cara sesuai hukum syara seorang muslim memperlakukan atau mempergunakan harta miliknya itu ada 2 cara, yaitu dengan mengembangkan harta dan menggunakan harta tersebut. Yang ketiga adalah konsep distribusi kekayaan. Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama, yakni wajibnya bagi muzaki membayar zakat kepada mustahik, khususnya kalangan fakir miskin. Selanjutnya, setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Disinilah negara berperan untuk mengelola dan mendistribusikan harta tersebut kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga yang lebih murah. Kemudian, pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan. Selanjutnya, pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Yang terakhir, larangan menimbun emas dan perak walaupun sudah dikenakan zakatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.